Sebelumnya mohon izin Pak, apakah saya boleh bertanya mengenai hal-hal yang terkait situasi politik saat ini? Boleh, baik. Ini kepo nih, saya kepo ya. Pasti ibu-ibu juga pengen tahu kan? Enggak, jadi Pak, kita tuh sebenarnya penasaran gitu tentang apa sih kegiatan Pak Anies pasca Pilpres dan setelah itu Pilkada, di mana kita tahu sama-sama bahwa Pak Anies tidak ikut berkontestasi dalam Pilgub DKI. Bapak mungkin bisa cerita sedikit tipikal kegiatan Bapak setelah Bapak tidak menjabat nih Pak, gitu. Terima kasih Ibu Yuanita, Mas Po, dan Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah luar biasa masuk ruangan ini, semangatnya ya. Ampun, iya, semangatnya luar biasa, Masya Allah. Saya senang sekali. Jadi ketika Mas Dewa, Mbak Yuanita menyampaikan undangan, Insya Allah saya hadir. Tapi seperti dibilang tadi, perjuangannya panjang ya, panjang. Nanti dah ceritainnya lebih panjang sama Bu Nita ya, gimana ceritanya. Tapi saya senang bisa kumpul di sini dan tadi mendengar cerita tentang bagaimana ada pembekalan nih sebagai pengusaha-pengusaha Muslim. Insya Allah pengusaha yang soleh, pengusaha yang solehah ya. Nah, ini tantangannya tersendiri. Nah, tadi pertanyaannya tentang apa kegiatan sesudah masa kampanye dan lain-lain. Banyak kegiatan yang terkait dengan diskusi, seminar, kemudian juga banyak kebetulan teman-teman seperjuangan yang datang ke Jakarta ataupun saya datang ke daerah dan bersilaturahmi. Jadi kegiatannya itu saya mengira mungkin agak kosong. Ternyata padat juga hari-harinya itu. Ini saya di sini bersama anak saya yang bungsu nih, Ismail, duduk paling depan ini. Ya, berdiri. Ismail, coba berdiri sebentar. Nah, ini anak saya nih. Jadi mungkin Ismail dulu mengira bahwa abahnya akan longgar gitu ya. Ternyata jadwalnya masih padat juga ya. Jadi banyak kegiatan Bu Nita sesudah itu, dan kemarin saya baru kembali dari Bali. Tadi malam tiba, hari ini di sini, dan biasalah hari-hari kegiatan ke depan besok. Mudah-mudahan nanti ketemu salah satu. Minggu lalu ke Banten Bu saya Bu. Ke Banten tuh. Ya gitu Bu Nita. Jadi tim dari Banten ini Pak, satu bis Pak, mereka datang ke sini khusus untuk acara ini. Para pelaku UMKM di sana. Tepuk tangan dong semua buat teman-teman dari Banten. Oke Pak Anies, kemudian pertanyaan kedua, ini mungkin a bit sensitif ya Pak ya. Bapak ini kan dijegal sana sini ya Pak ya. Iya benar. Kemudian ada banyaklah fitnah yang berseliweran di sosmed, para buzzer semua melakukan itu. Kemudian langkah-langkah politik Bapak bagi saya serasa dimatikan begitu. Apa sih yang Bapak rasakan? Karena kami tuh melihatnya Bapak kayak tenang, ya nggak sih? Legowo gitu, kayak nggak ada dendam, nggak terpancing emosi gitu. Resepnya apa Pak? Iya, ini Bapak Bu Nita, jadi memang banyak yang jegal-jegal ya sini ya. Banyak yang jegal ya. Gitu. Jadi kalau kita ini menjalani ini semua, Ibu sekalian, saya terlibat di dalam kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan kesehatan yang disebut kegiatan politik, itu bukan hal yang baru, dikerjakan dari dulu. Dan di dalam perjalanan itu ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Bagi saya, suka apa tidak suka itu urusan perasaan yang bersangkutan. Jadi kalau ada yang tidak suka pada saya, itu urusan dia, bukan urusan saya. Jadi saya tidak perlu pusing dengan apa yang dia rasakan. Yang penting saya melakukan hal yang baik, hal yang benar untuk semua, suka atau tidak suka yang bersangkutan. Jadi dengan begitu rileks saja gitu. Jadi ketika saya tugas di Jakarta, saya merasakan juga Bu, datang di tempat-tempat
yang masyarakatnya mungkin dulu tidak memilih saya. Datang di tempat-tempat yang masyarakatnya memilih saya. Dan ketika di awal, memang unik Bu, datang di tempat yang semuanya mayoritas tidak setuju dengan pilihan mayoritas Jakarta ya. Itu ketika datang adem betul Bu. Anyep gitu. Kalau datang ke tempat yang setuju, kayak tadi tuh rame gitu kan, kita mau rebutan foto. Nah, saya tidak menganggap senyap itu sebagai sesuatu yang dihindari. Saya datengin aja, nggak apa-apa, saya jalanin. Dan setelah jalan berapa bulan, semua berubah. Kehangatan itu ada di mana-mana. Jadi tidak kok kemudian permanen gitu, tidak. Nah, itu yang dengan masyarakat. Bahkan saya ingat di masa-masa awal itu, karena selesai pilkadanya sebetulnya tenang-tenang aja Jakarta itu. Sosmednya yang rame Bapak Ibu. Betul kan? Kalau ke TPS, ya ada yang milih A, ada yang milih B, tapi tenang kan? Cuman coba lihat, itu di sosmed. Wah, iya, pas nyoblos tenang, di sosmed, wih katanya Masya Allah. Ya kan? Nah. Itu yang namanya buzz, itu begitu tuh. Buzz itu begitu tuh. Kalau orangnya namanya buzzer Bu itu. Nah, saya mana tadi ya? Sosmed rame. Nah, soal jegal menjegal. Selama saya tugas di Jakarta, saya tugas di kementerian, memang banyak sekali tantangan dihadapi. Ketika Jakarta terutama. Kenapa? Karena ketika di Jakarta sering ada persepsi dari sebagian orang yang berada di pemerintah pusat bahwa Jakarta ini seakan-akan oposisi. Padahal tidak ada yang namanya oposisi. Kami ini pemerintah provinsi. Kebijakan yang kami buat adalah kebijakan yang mendasarkan kepada prinsip keadilan. Nomor satu. Yang kedua, sesuai undang-undang. Kan tidak mungkin kebijakan dibuat tidak sesuai itu semua. Jadi, tapi tantangannya ada karena ada perbedaan filosofi Bu, seperti misalnya ketika COVID, ingat ya COVID ya? Itu ketika COVID, kita melakukan kebijakan, kami memandang penting untuk melindungi rakyat Jakarta dari ancaman, karena itu langkahnya lebih agresif, 1, 2, 3. Sementara di pemerintah pusat cenderung lebih rileks. Nah perbedaan-perbedaan itu Bapak sekalian, yang seringkali kemudian muncul dalam bentuk yang disebut sebagai tekanan dan lain-lain. Nah saya menyikapi itu semua gini aja, kalau yang kita jalani itu benar, tujuan kita baik, insya Allah akan berikan jalannya untuk bisa berhasil. Dan segala macam tantangan itu luar biasa. Memang apalagi kemarin ketika mengikuti proses Pilpres itu kita merasakan betul Ibu sekalian. Partai yang mengusung, setelah mengusung saya, macam-macam cobaan dihadapi. Betul misalnya. Macam-macam dihadapin. Tapi juga publik jadi menilai. Ini yang benar yang mana nih sebetulnya. Kampanye sama. Saya kampanye pernah Bu di satu kota, listriknya mati Bu, satu kota. Satu kota. Selesai saya acara di situ, nyala semua listriknya Bu. Gimana ini cara ngaturnya ya gitu kan. Supaya bisa nyala semua, mati semua itu. Pernah ada satu kejadian di sebuah kota, ini unik nih. Kami mau ada kampanye di situ, lalu semua gedung itu disewa Bu. Di hari itu, habis gedungnya. Jadi bukan dilarang, habis gedungnya. Jadi karena habis gedungnya, tim di daerah itu akhirnya cuma dapat gedung pernikahan. Gedung itu memang khusus untuk pernikahan, yang punya adalah pemilik jasa rias pengantin. Jadi mau betul-betul gedung nikah, nggak pernah dipakai acara-acara diskusi, nggak pernah. Yang ada itu, jadi didatangilah ke situ. Sampai ke sana ternyata saya juga baru tahu Pak, gedung resepsi itu lebih mahal daripada gedung konferensi. Bener ya? Mahal tuh harganya. Jadi panitianya, waduh mahal bener nih itu. Tanya bisa nggak diskon? Wah kalau diskon jangan sama saya, sama pemiliknya. Siapa dikasih tahu namanya, datanglah ketemu sama pemiliknya. Lalu panitianya bilang, Pak boleh nggak kita dapat diskon? Gitu. Terus tanya buat acara apa? Acara nanti kampanye indoor, ruang tertutup. Siapa?
Nanti Pak Anies yang akan datang ke sini. Oh ya, ya udah gratis aja. Nol malah. Jadi pelajarannya apa? Dijegal-jegal, betul sabar. Insya Allah hikmahnya nanti muncul ke belakang. Ya, jadi disulit-sulitkan untuk dapat gratis sebetulnya. Cuman kita ini bukan model Nabi Khidir. Kita ini modelnya Nabi Musa. Dikit-dikit tanya, kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kalau kita Nabi Khidir udah tahu nih, nanti akan begini ya. Gitu. Nanti akan, nah karena kita nitip Musa, jalani dulu dengan ikhlas. Insya Allah hikmahnya nanti muncul besok. Ya. Terima kasih Pak Anies. Itu tadi sebenarnya pertanyaan saya berikutnya, apa sih hikmahnya? Tapi sudah dijawab oleh Pak Anies ya. Nah, ini yang terakhir nih tentang politik ya. Lalu Pak, setelah ini apakah Bapak masih punya mimpi tentang negeri ini? Dan apa yang akan Bapak lakukan gitu Pak? Ya, gini Bu Nita, Bapak sekalian, saya rasa kita semua sama, kita mencintai Indonesia, betul tidak? Dan kita ingin Indonesia kita menjadi negeri yang adil, negeri yang memberikan kesempatan pada kita untuk bisa mendapatkan kesejahteraan lebih baik. Di sini juga tempat kita bersujud, di sini tempat kita menjalani sebagai sebuah ibadah. Jadi saya sampaikan bahwa akan terus bekerja untuk rakyat Indonesia, akan terus berjuang bersama dengan rakyat Indonesia dan tidak meninggalkan rakyat Indonesia, akan terus di situ. Jadi sempat itu waktu habis selesai Pilpres, Pak Anies kerja di luar saja. Jadi A, B, C, D, E, F, G gitu. Itu namanya pengasingan. Namanya diasingkan nanti. Saya bilang saya tetap akan di sini, bekerja di sini dan akan meneruskan perjuangan ini, tidak berhenti. Kita akan terus berjuang untuk Indonesia yang seluruh janji kemerdekaannya ditunaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu PR yang kita mau kerjakan sama-sama. Gitu Bu Yunita. Baik, Masya Allah. Oke Pak Anies, itu tentang politiknya. Kemudian yang sekarang kita tunggu-tunggu bersama sebenarnya apa sih poin-poin penting atau your wisdom gitu buat teman-teman di sini, para penggiat usaha ya, mayoriti mungkin UMKM yang bisa Pak Anies sampaikan supaya mereka berada di on the right track, kemudian tetap gigih giat dan kemudian juga tadi mengamalkan semua akhlak pengusaha muslim dan intinya nantinya kita bisa berkontribusi Pak untuk negara kita ini. Ya, ini Bu Nita ya, teman-teman pengusaha yang soleh-solehah ini. Pengusaha yang soleh ini, saya ingin cerita nih Mas Dewo, dalam perjalanan saya. Kebetulan saya ditakdirkan berkeliling ke banyak kota, kabupaten selama setahun setengah lebih. Apa yang terjadi? Saya banyak datang ke tempat-tempat menemukan pengusaha-pengusaha soleh, pengusaha solehah yang kebermanfaatan atas usahanya itu terasa sekali bagi masyarakat sekitarnya. Apa sih, mungkin tadi juga dibahas, apa sih yang membedakan pengusaha muslim dengan pengusaha yang tidak berlabel muslim? Niatnya Bu, niatnya. Makanya saya mengistilahkan pengusaha yang saleh. Pengusaha yang saleh ini pengusaha yang menjalani kegiatan ini sebagai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kegiatan ini pun dipandang sebagai kegiatan ibadah. Nah, pengusaha saleh pasti menempatkan urusan zakat, sedekah, infak itu prioritas, betul tidak? Karena itu bukan miliknya, benar tidak? Sehingga cara pandangnya itu beda tentang bagaimana mengelola uang, bagaimana mengelola pendapatan, bagaimana memberikan yang menjadi kewajiban, bagaimana memisahkan yang bukan haknya, itu dikerjakan dengan baik. Jadi saya kalau datang di sebuah tempat ketemu ada sebuah masjid yang baik, kemudian kegiatan sosial banyak, saya tanya siapa pengusaha yang dekat sini? Oh pasti disebut tuh, ini Pak si Anu, itu pasti. Terasa sekali. Saya pernah ke Blitar, ketemu dengan sebuah tempat, barangkali sering pada lihat juga,
masjid yang mirip Masjid Nabawi, dan semua, kebetulan saya pas buka puasa Mas di sana. Itu buka disiapin, sahur disiapin, habis Jumatan disiapin makan. Saya tanya, semua disiapkan. Kenapa? Ya ini rizq minallah katanya. Rizki itu datangnya dari Allah. Dan kemudian saya hanya bagian untuk meneruskan saja kepada yang lain. Nah, itulah yang menjadi pembeda ketika seseorang menyebut dirinya saya pengusaha muslim. Sadari bukan KTP-nya bertuliskan agama Islam, tapi ada nilai Islam di dalam kegiatan usaha. Kalau soal KTP-nya bertuliskan Islam banyak, tapi soleh dan tidak kan nggak bisa di KTP, bukan? Benar tidak? Karena itulah kita dorong nih lebih banyak lagi yang berusaha dan soleh, dan lebih banyak lagi yang soleh yang berusaha, berkegiatan bisnis. Dengan begitu ini nanti akan muncul. Jadi saya melihat dari pengalaman perjalanan kemarin, banyak sekali tempat-tempat di daerah-daerah yang ukurannya itu kecil, Bu Nita. Kalau dihitung dari sisi skala ya, mereka bukan pengusaha yang skalanya raksasa, tetapi dalam skala kecil pun mereka sudah memberikan kebermanfaatan pada lingkungan sekitar. Jadi menurut saya kita harus dorong lebih jauh supaya lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha soleh-solehah ini berkembang di Indonesia kita. Jadi kuncinya kebermanfaatan ya Pak Anies ya, menjadikan usaha kita itu adalah bagian dari ibadah gitu. Dan negara ini kita perlu memberikan prioritas kepada yang kecil. Yang kecil itu yang mikro, yang baru mulai, yang belum besar. Saya ini paling prihatin Mas, kalau ketemu satu tempat, cerita gini, Pak Anies ini luar biasa loh Pak, tempat ini sudah 27 tahun Pak usahanya. 27 tahun usahanya, luar biasa. Ya terus, iya Pak ya di sini terus. Enggak ada tempat baru, enggak, ya di sini terus. Lah kan berarti stagnansi itu. 27 tahunnya itu stagnan, bukan 27 tahun itu tahan menghadapi tantangan, itu stagnansi. Nah, kita menemukan yang kecil-kecil itu tidak berkembang. Salah satu sebabnya, bukan satu-satunya, salah satu sebabnya negara tidak memberikan kesempatan. Terutama akses permodalan, akses jaringan, betul tidak? Kemudian akses pasar, akses pendampingan, itu semua harus. Nah, kalau negara belum mengerjakan, ya udah kita aja dah yang ngerjain. Jadi sesama di sini barangkali mudah-mudahan acara seperti ini bisa ikut membantu untuk mendorong proses pembelajaran dan pengembangan bagi usaha-usaha kecil yang dimiliki. Kami mengalami Bu Nita di Jakarta. Kita ada program waktu itu namanya Jakpreneur untuk mengembangkan yang kecil dan mikro. Tapi yang tidak kalah penting, waktu itu menyambungkan usaha itu di dalam market digital. Dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah jangan ada yang mematikan. Sebagai contoh, banyak sekali ibu-ibu ini punya usaha catering, tapi tidak pernah bisa dapat izin usaha. Kenapa? Karena zonasi. Aturan zonasi. Aturan zonasinya bukan zona usaha sehingga tidak bisa keluar izin usaha. Wah, saya bilang ini kan repot. Sekarang diubah itu semua. Seluruh Jakarta boleh untuk kegiatan usaha. Semua usaha rumahan boleh dikerjakan. Kalau di rumahnya Mas Dewo, kemudian mau bikin usaha konveksi, terus tambah 5 mesin jahit di garasinya, kemudian mulai usaha konveksi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau diubah jadi restoran yang parkirnya jadi panjang, itu nggak boleh. Karena itu berdampak kepada lingkungan. Tapi kalau kegiatan usaha yang tidak perlu parkiran, tapi dikerjakan di rumah, nambah tenaga kerja, itu nggak apa-apa. Dan itu yang kemudian kemarin diizinkan. Dengan itu diizinkan, sekarang ibu-ibu di mana saja bisa mendapatkan izin usaha di Jakarta. Nah itu contoh bagaimana memberikan yang kecil kesempatan. Atau kadang-kadang yang tidak terpikir ini Bu. Ibu-ibu mungkin pernah ingat ya, dulu Jalan Sudirman Tamrin nggak boleh buat motor. Betul ya? Apa sih implikasinya kalau jalan itu nggak boleh dilewatin motor?
Nggak macet, betul. Tapi begini, saya waktu itu tanya, berapa pengantaran ojek ke Jalan Jenderal Sudirman per hari? Ribuan ya? Berapa belas ribu? Berapa puluh ribu? 500.000 pengantaran per hari. Oke? Kalau itu dilarang, itu artinya apa? Usaha mikro yang bikin snack, makanan, nggak bisa tuh diantar pakai motor. Ada konektivitas secara digital, tapi tidak ada konektivitas secara transportasi. Oh, itu bikin frustrasi. Frustrasi itu. Jadi ketika pemerintah membuat itu, kami ubah, boleh motor mengantar masuk ke jalan itu. Begitu boleh, maka seluruh produk-produk UMKM rumahan itu bisa masuk ke jalan utama di Jakarta dan bisa dibeli oleh warga di Jalan Sudirman. Itu contoh nih. Nah, jadi saya berharap di dalam kebijakan-kebijakan itu dibuat memberikan kesempatan pada yang kecil. Seringkali kita tidak mikirnya hanya yang penting jalannya rapi. Lupa siapa dapat apa, berapa besar, di mana dari kebijakan itu. Yang paling dirugikan adalah yang kecil-kecil ini nih. Yang paling dirugikan tuh, mereka yang nggak dapat kesempatan. Nah, ibu-ibu semua di sini harus, bapak ibu ya, ini mayoritas ibu-ibu di sini yang usahanya. Itu harus cepat dalam menangkap ini, dan ketika melihat ada kebijakan pemerintah yang menghentikan, cepat untuk dimunculkan menjadi perhatian publik. Cepat dimunculkan. Itu Bu, gara-gara saya ngecek Jalan Sudirman itu jadi tahu berapa pengantaran berapa jumlah pengantaran per hari di Jakarta. 13,5 juta pengantaran. Transaksinya luar biasa, Bu. 13,5 juta pengantaran per hari di kota ini. Jadi kalau kita tidak membayangkan betapa ramainya transaksi ini, dan kecil-kecil itu banyak sekali. Tidak membayangkan itu, maka kita tidak bisa menyusun policy membela yang kecil. Nah, Bapak Ibu yang merasakan tersudutkan harus bicara, harus ungkapkan. Hari ini penting sekali untuk umumkan ke publik supaya jadi perhatian bagi pemerintah, gitu ya. Saya ada satu pertanyaan sebelum nanti Bapak dan Ibu bisa bertanya ya. Silakan siapkan pertanyaannya. Ini Pak, bagaimana Bapak melihat perekonomian kita saat ini, terutama dampaknya bagi rakyat nih, atas kondisi makro yang ada, himpitan utang pemerintah yang besar yang jatuh tempo 585 triliun kalau nggak salah tahun ini, budget defisit, kemudian nanti ada lagi tambahan anggaran untuk makan siang gratis, pembangunan IKN, dan rencana kenaikan PPN 12%. Itu view Bapak apa dan gimana nih kita rakyat nih menyikapinya, Pak? Ya, ini persoalan makro nih, Bu Nita. Ruang fiskal kita itu amat terbatas. Dengan ruang fiskal yang terbatas, maka kegiatan pembangunan yang bisa dikerjakan pemerintah itu lebih terbatas. Nah, saya melihat sekalian, terutama dari sisi kegiatan usaha sekalian, dengan daya beli yang menurun, maka harus ada penyesuaian. Kalau dari sisi pemerintah, ya kita negara harus cari dana lebih banyak nih untuk menutup ketimpangan. Saya beri ilustrasi gampangannya, tapi ini bukan angka akurat ya Ibu Bapak sekalian ya. Ini hanya garis besar saja. Jadi kalau nanti ada yang mau mengcrop, saya udah ingatkan, ini angkanya bukan angka yang saya udah apal crop Bapak Ibu soalnya Bu. Jangan nanti crop ya Bapak Ibu. Jadi tok sebentar tuh. Kalau kira-kira sebut lagi nih gambarannya. Misalnya APBN kita 3.000 triliun. 20% itu untuk apa 20%? Pendidikan. Berapa nilainya tuh? 600. Kemudian kita bayar pokok dan bunga hutang itu 1.350-an. Jadi 1.350 untuk pokok dan bunga, 600 untuk pendidikan. Jadi berapa? 1.950. Kemudian untuk kesehatan 5%, berapa jadinya? 150. 150 ya. Jadi totalnya 2.100.
2100. Sekitar 700 dipakai untuk transfer daerah. 2800. Terus sisanya berapa? 200-an. Itu segitu. Ruang kita kecil. Itulah sebabnya kenapa pemerintah mencari pinjaman lagi supaya mengisi ruang fiskal, karena yang tersisa untuk pembangunan tinggal 200. Itu sebabnya nyari tambahan. Nah, kalau ini ada tambahan, maka unsur di dalam pembangunan itu ada perekonomian, ada unsur G, government spending, itu bisa menjadi lebih besar. Kalau ada itu, harapannya bisa membantu menggerakkan perekonomian. Tapi ekonomi sendiri saat ini memang ekonomi yang sedang, Bapak Ibu lebih tahu lah dari saya, kondisinya lesu apa bergairah? Lesu. Lemah atau kuat? Lemah. Ini kondisi sekarang. Nah, kami melihat kalau ada stimulus-stimulus dari pemerintah yang kemudian bisa mendorong kegiatan perekonomian bergerak, mudah-mudahan akan bisa mempercepat pertumbuhan perekonomian. Mudah-mudahan di situ. Tapi bagi ibu bapak sekalian harus melakukan penyesuaian. Ini adalah masa-masa yang sedang turun. Kalau masa sedang turun, memang Bapak Ibu harus polisinya lebih hati-hati dan mudah-mudahan bisa melewati masa ini dengan baik, ya.